Merasa ada apa? Aduh, di sini bang ganggu waktunya. Oke, duduk. Ya, sebelumnya kenalin bang, nama gua Wahyu. Gua dari prodi PGM. Iya, semester 2 sekarang. Oke. Gua kemarin dengar kata resmi apa ya? Kemarin gua sedikit cerita sama resmi tentang masalah gua gitu kan. Tapi Ismet bukan begitu paham dengan apa yang gua sampaikan. Nah, kebetulan katanya Ismet punya kenalan terus dan dia bilang situ kayaknya paham dengan apa yang gua rasain gitu. Nah, makanya gua datengin lu nih pengen cerita pengen kalau gua apa ya gak keganggu waktunya lu bisa ngobrol ya gua ada senang hati gitu ngobrol sama lu Santai ya. Maksud gua si Ismail ngomongin kemana kan? Ada aja gitu. ya dia kan kemarin kan gini kita habis kelas Oke. Smith nanya yuk lu kenapa mungkin bingung kan kita kenapa apanya setelah ya lu kelihatan banget kenapa lu kan kayak ada permasalahan tapi gak lu hari ini kenapa nah sebenarnya gue cerita sama dia nah makanya tadi dia bilang kayak gitu Namanya apa nih? Ente punya obrolan apa yang mau diceritakan? Mau cerita gimana? nah tapi sebelum cerita gue minta kalau bisa sih ya ini privacy ya bang ya Santai aja. Jadi ya karena memang kebetulan gue ini kan anak murid kalian teman sering jadi ada peraturan yang wajib dipatuhi oleh setiap konselor bahwa privasi itu adalah sesuatu yang melekat kepada kita. Maka ketika seorang konseling kayak itu contohnya nih menceritakan permasalahan kepada konselor kayak saya itu udah pasti privasinya harus dijaga karena kalau tidak nanti akan ada impact buat saya pribadi gitu. kalau jadi apa nih Insyaallah. gue mulai ceritanya boleh Ayo gimana sih? jadi gini bang gue tuh ditekan terus sama orang tua buat cepat-cepat nikah ya itu yang namanya orang tua gitu kan kebetulan gue juga anak pertama dari keluarga gue dan ibu gue tuh apa ya dulu tuh ibu gue sama bapak gue bilangnya kapan nikah gitu kan waktu itu sih gue gak bermasalahin itu gitu kan yang gue masih kuliah masih panjang gitu kan gue gak bermasalahin pikirin gitu kan terus nggak lama kemudian lah ya tahun kemarin tuh bapak gue kalau ya meninggal ya nah di situ gue ada sedikit penyesalan kenapa gue dengerin orang karena gue cuekin soalnya ya meskipun gue sebelum siap gue ada bulan gitu nah semenjak kejadian itu ibu gue makin kenceng bang ke gue buat suruh gue tuh cepet-cepet nikah nah sedangkan gue kan bingung yang pertama profesi gue belum terlihat ya namanya juga nikah dan gak besar kita bukan cuma hidup bareng tapi gue yang harus tanggung jawab terutama sebagai laki-laki gitu kan gue bingung banget nah sampai permasalahan ini tuh bukannya baik buat gue gitu ya tapi malah kesannya makin negatif semakin negatif gitu kenapa karena yang pertama kerja gue terganggu gue jadi susah banget profesional susah banget buat kerja sampai gue kan kerja di lembaga ya lembaga pendidikan sampai kepala sekolah tuh yang berdua gitu karena bahwa kerjaan itu sekarang menurun dan itu mungkin dipengaruhi oleh yang tadi dan bukan cuma kerjaan bang tapi apa ya
tidur gue bisa tidur, makan juga kayak gelisah banget bawaannya. Gimana sih kita kalau makan gelisah gitu kan, kadang enak gak enak gitu kan, hambar. iya hambar. Nah gue bilang kalau gue mutusin buat saat ini buat apa ya, nikah, gue belum siap baik secara finansial maupun secara ilmu, karena gue yang harus dibanding dengan juga. Cakep, keren. Ya ini sorry ya, bukan isu bijak atau apa, tapi ini emang benar pendapat gue gitu kan. Iya, kalau gua cepet-cepet nikah, gua khawatir nikahnya menyelesaikan permasalahan dan malah menambah permasalahan baru. Sedangkan gua kalau nggak nikah, gua khawatir gua bakalan ada penyesalan yang lebih besar. Jadi gua bingung banget gitu. Itu benar-benar bikin gua bingung banget. Dan gua juga enggak apa ya? Kalau nikah kan kita bisa mengerti apa yang dilakukan gue selama ini, maaf ya kok bisa dibilang nih, kalau gue selama pacaran gue pernah ngerti apa yang diinginin perempuan gitu. Gue gak pernah apa ya, sulit banget mengerti perempuan, dan khawatirnya ketika gue nikah gue sama seperti itu, belum siap. Kira-kira menurut abang ya, kalau abang ada di posisi gue, ya apa yang abang coba usahakan kalau abang lakuin? Yang pertama mengucapkan terima kasih dari gue pribadi buat lo. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena lo mau bercerita. Terima kasih karena lo mau menyayangi diri lo sendiri. Terima kasih karena lo mau menghargai diri lo sendiri dengan cara apa? Melepaskan beban pikiran. Yang mudah-mudahan orang tepat mendengar. Insyaallah menjaga kita semua. Yang pertama, walaupun dari cerita lo tadi sebenarnya cukup kompleks karena memang di online terkadang gini, ada banyak stigma atau banyak pola pikir yang dia tuh begini bahasanya, kurang lebih itu laki-laki itu harus mandiri, laki-laki itu harus serba bisa, laki-laki itu semuanya harus sendiri, bla 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 bla. Yang padahal atas dasar apa? Memang betul laki-laki itu memang betul harus mandiri, harus serba bisa sendiri. Laki-laki itu harus berdiri kokoh dengan sendirinya, dengan sendiri. Hasilnya begini, tanpa paksaan dan tanpa tekanan, atas dasar kesadaran. Ketika ada paksaan dan tekanan, kalau dia tidak bisa bertahan dari tekanan tersebut, maka depresi jatuhnya, maka bipolar kemungkinannya, maka akan ada banyak penyakit-penyakit psikologis yang bakal dia kena tanpa disadari. Paling gampangnya atau paling contoh simpelnya, insomnia, susah tidur malam, pola tidurnya teratur, jarang makan, yang tadinya rumah sekali sebungkus bisa jadi 2 bungkus, ya kan? Kadang sering gitar dalam pada ada yang digauin, ya. Itu sebenarnya udah berjalan stres, gejala depresi ya. Jujur gue pribadi kadang masih suka melakukan itu. Hanya saja mencoba untuk men-treatment diri gue pribadi supaya terlepas dari masalah. Dan ambil pusing lah sih. Jadi apa yang gua lakuin saat ini itu bener ya, udah bener ya. Kalau untuk dari berceritanya itu udah benar, karena emang jangan malu untuk bercerita dengan cara yang tadi lu bilang, coba cari menurut lu orang yang pas atau tepat, orang yang menurut lu bisa jadi pendengar dan bisa memberikan solusi gitu. Oh, kita cuma butuh didengar, gak butuh jawaban. Setiap orang yang mendengarkan lu pasti memberikan saran atau jawaban. Lu gak akan bisa dipikir itu. Hanya saja biasanya pendengar yang baik itu mendengarkan, memberikan saran, simpulan dan jawaban, tapi tidak memaksakan. Nah, jadi terserah gitu loh. Jadi opsinya A, B, C atau D. Kalau lu mau yang lain, ya apa
apa? Karena lu yang menjalankan, lu yang merasakan gitu. Oh, jadi gua simpulkan ketika pendengar yang baik itu ketika dia bisa memberikan beberapa saran namun tidak memaksa. Ya. Iya, Tapi dia memberikan pilihan jalan mana yang mau dilakukan. Itu mungkin kali ya. betul, kurang lebih begitu. Adapun ketika si klien yang kita kalau itu kan nanti di akhir gua bakal kasih sedikit beberapa treatment namanya. Kalau lu merasa nggak ada yang cocok, ya tidak apa-apa. Mungkin memang jawaban gua kurang cocok. Gitu. Cuman kalau untuk pasnya ya kita sama-sama aja mudah-mudahan bisa menjalankan apa yang menjadi kewajiban gua. Gitu. Karena kan ketika mendengar cerita itu hak gua, sedangkan kewajiban gua sebagai konselor ya menjaga privasi dari orang sendiri. Adapun kita sekarang masuk ke pembahasannya. Jadi dipaksa untuk menikah. Ini memang nikah sunnati kama rohiban wan sunnati falisan ini. Nikah itu bagian dari sunnah saya kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang tidak melaksanakan sunnah saya maka lupa dari sunnah saya. Hanya saja begini, yang namanya pernikahan, yang namanya menjalin rumah tangga itu membutuhkan proses dan waktu yang tidak sebentar. Dari segi apa ini sesudah atau sebelum menikah? Sebelumnya. Banyak orang yang salah kaprah tentang pernikahan. Seperti ini, pusing pengen nikah, pusing mikirin pernikahan, maka timbul pertanyaan yang lumayan konkret akan masalah tersebut. Yang kamu pusingkan hari pas pernikahannya atau kehidupan setelah menikah. Dan anak-anak muda zaman sekarang biasanya itu hanya memikirkan maharnya perempuan minta mahar sekian puluh juta, laki-laki banting tulang kuliah, bahkan kuliah ke luar negeri yang LC segala macam atau pondok pesantren segala macam yang bisa akhirnya kadang-kadang beberapa oknum, kita sebut saja oknum, orang-orang ini pendidikan setinggi-tingginya, kerja sekaya-kayanya hanya untuk mendapatkan wanita, yang padahal itu kalau pikirnya salah. Karena begitu, karena ketika lu fokuskan kepada sebuah wanita yang dimana wanita itu ini, wanita itu diibaratkan menjadi dua, permata dunia ya, atau siksa dunia. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Referensi, gue punya preferensi yang dulu pas gue pernah baca antara itu. Dia itu ada di tafsir Jalalain atau di Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad itu ringkasan dari Ulumuddin karena mencari Allah. Ya begitu. Jadi hati-hati karena begini. Dari lubuk hati yang paling dalam, birrul walidain, mendengarkan omongan orang tua, berusaha ingin membahagiakan orang tua itu merupakan kewajiban. Yang perlu diingat yang pertama, omongan gue tadi apa narasi? Yang pertama, membahagiakan orang tua itu kewajiban, bukan cita-cita, bukan harapan. Apa cita-cita kamu membahagiakan orang tua? Salah. Kamu salah. Kamu kurang ajar. Dalam artian bukan tidak bermoral, kurang dari segi pengajaran, kurang diajar, kurang ilmuwan. Kenapa? Karena membahagiakan orang tua itu kewajiban, seharusnya, seluruhnya, seterusnya, selamanya. Bukan keinginan. Seorang anak tidak bisa mutlak tidak membahagiakan orang tua. Tapi saya belum merasa membahagiakan orang tua, maka harus berusaha. Adapun salah satu usahanya menuruti permintaan orang tua. Permintaan orang tua bahwa ini kan untuk segera menikah. Maka begini, seperti tadi yang sudah saya bahas bahwa memang nikah sunnah Nabi. Memang mungkin Bang Wahyu masuk kalau nggak tahu maaf nih, Bang Wahyu berapa ya? Sekarang 27 jalan sih. 27 jalan, lumayan tuh. Omongan tetangga dikit ya. Luar biasa. Biasanya begitu. Iya. Umur 25 ke atas itu omongan tetangga ya biasanya. Kapan nikah? Kamu homo ya? LGBT bukan nikah. Padahal
lu mau modalin gua aja enggak gitu. Padahal kamu tidak memodalkan saya, kamu tidak memodal ngapain? Itu omongan orang tua, omongan tetangga tuh gitu, omongan-omongan yang memang. Jadi simpelnya ini perjelas oleh Bang Wahyu bahwa ibu mohon maaf, Wahyu bukan tidak ingin menuruti permintaan ibu, hanya saja ibu pengen Wahyu menikah. Wahyu sedang berproses untuk ke arah sana. Kalau ibu menuntut Wahyu ingin segera menikah, maka proses untuk menikahnya bagaimana? Bu, yang namanya menikah harus butuh modal, yang namanya menikah harus butuh pemikiran yang matang, sifat kedewasaan yang matang, langkah yang panjang. Kenapa? Karena ketika nanti Wahyu sudah berumah tangga, Wahyu dapat memanage diri sendiri, self control namanya, supaya Wahyu tidak cepat emosi menangani istri, supaya Wahyu bisa berpikir panjang untuk masa depan anak, supaya Wahyu tidak hambur dan tidak boros ketika bergajian yang padahal punya tanggung jawab berupa istri dan anak. Pun nanti ketika Wahyu sudah berumah tangga kan masih punya ibu. Kalau di bulan Wahyu dia ada dua, Wahyu wajib menafkahi anak dan istri dan anak, tapi Wahyu juga wajib memberikan ibu sepersekian dari gaji Wahyu atau memberikan bantuan atau bentuk kasih sayang Wahyu namanya hadiah pada ibu, karena ibu kan masih menjadi tanggung jawab Wahyu karena bapak yang sekarang udah nggak ada dan itu boleh Wahyu berbicara seperti itu. Adapun untuk opsi yang kedua pilihannya tadi ingin diteruskan atau gimana tadi? Diteruskan kuliah atau menikah? Kembali lagi, tinggal bagaimana caranya Wahyu memanage, tinggal bagaimana caranya Wahyu menyampaikan. Dulu-dulu pun begini. Saya tidak mengirim opini agar Wahyu terus berkuliah, walaupun tadi kesannya mengirim ke arah sana, tapi saya kembalikan kepada Wahyu. Ingin berkuliah mangga, ingin menikah mangga. Saya beri konsekuensinya aja. Kalau kamu lanjutkan kuliah, mungkin proses menikahnya akan lebih lama, tapi di masa depannya kemungkinan lebih baiknya lebih banyak dan orang tua lebih bahagia lagi. Walaupun yang sekarang orang tua pasti akan merasa sedikit kecewa dan kebahagiaan tertunda. Kalau langsung menikah, konsekuensinya orang tua bahagia karena permintaannya dituruti, tapi kamu punya tanggung jawab yang dimana ketika tadi kamu bilang, Bang Wahyu bilang, Bang Wahyu belum siap secara ekonomi dan secara sifat watak karakter pendewasaan dan segala macamnya, itu yang repot. Karena begini, banyak dari perempuan-perempuan apalagi yang sekarang di Bang Wahyu nih, perempuan sekarang itu kata begini, kamu pilih aku istrimu atau ibumu? Itu pertanyaan kayak gitu, pertanyaan yang sering banget dilontarkan sama perempuan zaman sekarang. Kamu pilih saya istrimu atau pilih ibumu? Itu pertanyaan yang menurut saya, kamu dilahirkan sama siapa gitu? Sama ibu. Terkadang kalau saya pribadi ya ditanya seperti itu, pilih ibu atau pilih istri, kayaknya itu bukan pilihan. Itu bukan pilihan dan itu bukan pertanyaan. Jujur saya pribadi, ketika memang ada perempuan yang menanyakan seperti itu ke saya, suatu saat nanti Bang Rusdi bakal pilih istri abang atau ibu abang, maka saya akan jawab, kamu mau saya bunuh pakai tangan kanan dengan pedang atau tangan kiri dengan bom? Nggak mau dua-duanya. Begitupun sebaliknya, saya mau dua-duanya karena dua-duanya pilihan saya, dua-duanya cinta kasih saya. Ibu itu kehidupan untuk saya. Ibu memberikan kehidupan buat saya, dan dimana saya menerima kehidupan tersebut, menjalankan kehidupan tersebut, sehingga terbentuklah kehidupan baru berupa kamu dan anak. Itu dia. Maka pilihan kepada kedua mau menikah mangga dengan konsekuensinya, mau kuliah mangga dengan konsekuensinya, silakan. Tapi ingat, rezeki dari Yang Maha Kuasa
yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rezeki akan datang dari arah yang tidak diduga. Kalau memang Allah ingin memberikan, bila kata Allah, bukan karena nafsu, jangan karena si perempuan itu tobrut, jangan nipu, jangan karena si perempuan yang bodi kita Spanyol. Pertama apa? Ini 4 juta apa saya? Teman kebetulan bukan yang bagus ya. Berarti kan ketika dia bertobat sebenarnya pernah bermaksiat. Emang iya? Ya mungkin kurang lebih begitu sih. Misalnya ya kembali lagi ke mana? Ya, sebelumnya makasih banget dengan obrolan kita hari ini juga cara dengerin gua jadi istilahnya apa ya, benar-benar punya dasar dan alasan yang kuat gitu untuk memutuskan suatu hal dengan dan saya sebenarnya juga ada alasan ide, tapi kayak menurut saya itu ada kurang dan saya pernah berpikir bahwasanya ide yang sempurna itu ide dari orang lain, dan hari ini saya merasakan apa yang dimaksudkan oleh buku itu. Dan ya, terima kasih banyak Bang. Ya, sama-sama. Dan juga maaf nih Bang, Di sana. mungkin kita kalau saya perhatiin deh, Kita boleh aja kalau mau ke bareng mau melanjutin pertemuan, aja masalah santai aja. saya bilang terima kasih Bang. Ya sama-sama. Hati-hati. Ya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah beres. Assalamualaikum. Sih,